Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال أيضا A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhinal gulamu bi aqiqatihi tuthbahu anhu yawma sabi'ihi wa tusamma anhu wa tukhallik atau takhlik ra'sahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sahibul bait Ustaz Agung dan saudara Rizki Amanah sebagai sahibul hajah, hadirin Ketua Dewan Masjid, para sesepuh, ya, saudaraku semua yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita karena kita dipertemukan di dalam ketaatan kepada Allah. Dan salah satu hal yang sangat-sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menunaikan suatu amalan yang memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengakikahkan anak yang baru lahir. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ruhinal gulamu bi aqiqatihi. Jadi setiap manusia yang lahir itu tergadai. Ruhinal gulamu bi aqiqatihi, dia tergadai. Nanti dia diakikahkan, baru dia terlepas dari gadaiannya. Rumah kalau digadai, motor kalau digadai, bukan milik kita. Ya, namanya milik kita, tetapi masih ada di bank atau ada di mana, masih tergadai. Nah, ketika kita mengakikahkan, maka terlepaslah gadaian itu. Ruhinal gulamu bi aqiqatihi, ya. Tusbahu anhu yauma syabi'ihi, dan kita dianjurkan untuk menyembelih binatang yaitu kambing atau kibas pada hari yang ketujuh. Kalau belum sempat hari yang ketujuh, hari ke-14-nya dilipat sampai hari berapa kemampuan kita. Sampai hari yang alhamdulillah Allah memberikan kemampuan untuk menyembelih satu ekor kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika seorang laki-laki maka
sebaiknya 2 ekor kambing. Ya, dan kalau perempuan 1 ekor kambing. Tetapi ternyata ketika itu waktu Hasan Hussein dilahirkan, Hasan 1 ekor kambing dan Hussein 1 ekor kambing. Nanti setelah 7 Hijriah, tahun 7 Hijriah, baru Rasulullah SAW menyampaikan bahwa laki-laki 2 ekor kambing dan perempuan 1 ekor kambing. Hadirin rahimakumullah. Begitu mulianya yang namanya manusia, sehingga proses kelahirannya betul-betul sudah harus diperhatikan. Kenapa? Karena manusia yang lahir ini, ya, insya Allah, ketika dia lahir dari rahim seorang muslim, ya, muslimah, maka kita harapkan dia akan menjadi, ya, anak soleha, dia akan menjadi, ya, pemimpin kalau laki-laki, ya, dan kita harapkan dia menjadi ulama, ya. Insyaallah hayyakum Ustaz. Hadirin rahimakumullah. Ternyata hakikat ini, kata para alim ulama, bahwa ini rangkaian daripada anak itu bisa menjadi anak soleh dan soleha. Ya. Dengan akikahnya ini, orang yang akan mendoakannya, seperti itulah nanti karakter anak tersebut. Lalu diberikan nama di hari yang ke-7. Dianjurkan untuk beri nama yang baik. Ya, dan ini saya lihat namanya Zafianna, ya, Kianzi Amanah. Masya Allah. Ya. Karena nama ini dia akan menjadi kebanggaan pada hari kiamat nanti. Ketika di padang mahsyar setiap nama akan disebut. Ya, setiap nama akan disebutkan di akhirat. Ketika kita namanya kurang bagus, Robert atau apa, aduh malu kita. Ya, di tengah-tengah para nabi, ya, mulai dari Nabi Adam sampai dunia dikiamatkan, manusia semuanya dikumpulkan, kemudian nama itu disebut. Maka ketika kita Ahmad, Abdurrahman, Masya Allah. Makanya ada orang yang ketika dia baru sadar, dia hijrah, dia pun robah namanya. Dan nama yang sering dipanggil itu yang akan dipanggilkan nanti pada hari kiamat. Jadi di sini dikatakan diberikan nama yang baik. Ya, karena setiap orang menyebutkan namanya akan mengandung doa untuk dirinya dan ayah bundanya. Tutbahu anhu yauma sabihi. Kemudian disembelihkannya, ya, kambing, dan kambing ini kata para alim ulama dihitung daripada bulu-bulunya. Ya, bulu-bulu kambing ini dia akan menjadi asetnya pada hari kiamat nanti. Ya, maka memang dianjurkan kambing yang besar, kambing yang bagus, ya, karena ya sebanyak daripada bulu ini juga menjadikan hazanah pada hari kiamat nanti. Karena dikatakan may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji atom, dan 1 biji rambut itu lebih besar daripada biji atom. Ya. Nah, ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dan yang paling penting adalah kita mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita mensyukuri atas pemberian Allah. Ini karunia yang luar biasa. Kita diberikan amanah oleh Allah untuk membesarkan makhluk ciptaan Allah. Maka ketika orang tuanya menyayangi anaknya, kemudian membimbingnya, mengajarkannya sampai dewasa, lalu menikahkannya, maka pernah suatu waktu Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memiliki 4 orang putri, ya, lalu dia rawat, dia bina, kemudian sampai dia nikahkan, maka jaminan kedua orang tuanya adalah surga. Kemudian yang 3 mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya punya 3 putri. Kata Rasulullah, siapa yang memiliki 3 putri, dia sayangi, dia bina sampai dewasa, lalu menikahkannya, maka jaminan juga kepada kedua orang tuanya adalah surga. Maka yang 2 mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya punya 2 putri ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yang 2 pun demikian. Tapi sampai hadisnya sampai di sana, kata perawi hadis, sekiranya ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya juga memiliki 1 orang putri, maka pasti Rasulullah mengatakan yang 1 pun demikian. Karena begitu beratnya
diberikan amanah seorang putri untuk kita bimbing, bina sampai dia dewasa. Oleh karena itu Islam memberikan, memutarbalikkan sesuatu keadaan. Ketika di zaman jahiliyah, siapa yang melahirkan seorang putri dianggap hina. Maka banyak daripada sahabat yang belum masuk Islam, waktu itu belum ada Islam, menanam hidup-hidup anaknya, dan termasuk Umar bin Khattab itu menanam anaknya hidup-hidup. Itu kalau teringat melihat anak kecil, Umar menggigil karena betul-betul dia merasa gimana melakukan hal jahiliyah seperti itu. Maka Islam datang dan membalik. Bagaimana Islam memuliakan kaum wanita, sehingga wanita itu harus dimuliakan dan dia hanya berada dalam rumah. Hanya saja sekarang ini orang-orang orientalis mengatakan Islam mengungkung anak-anak gadisnya apa segala. Padahal tidak, dimuliakan. Bukan di luar dia berkiprah, bukan di luar dia mempertontonkan auratnya, bukan. Tetapi dia dijaga di dalam rumah bagaikan berlian yang harus disayangi, dibimbing sampai dewasa. Itulah Islam, membalik sesuatu yang tadinya jahiliyah, wanita sama sekali tidak berharga, bahkan orang menganggap ketika memiliki anak wanita dia dihinakan, maka dia secara terang-terangan dia menanam atau menguburkan anaknya hidup-hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita yang telah memiliki anak, mudah-mudahan kita semuanya menjadikan anak-anak kita ini adalah anak soleh. Karena inilah generasi penerus kita. Dikatakan oleh hadits bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi. Orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu Nasrani, Kristen, atau menjadikan anaknya Yahudi, atau menjadikan anaknya Majusi. Tidak ada kata-kata wa yuslimanihi. Orang tuanya lah yang mengislamkan dia, tidak. Berarti Islam itu sudah fitrah pada manusia. Dia akan lahir dalam kondisi Islam. Tetapi orang tuanya lah yang menjadikan dia Kristen, menjadikan dia Majusi, atau menjadikan dia lalai terhadap Allah. Itu tergantung daripada orang tuanya. Maka insya Allah ketika orang tuanya taat, orang tuanya membimbing anak-anak itu, maka dikatakan, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalat. Apabila anak cucu Adam itu telah meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah, sedekah. Waktu dia hidup dia menyumbangkannya, membantu orang lain. Au ilmun yuntafa'u bi, au ilmu yang dia amalkan, diajarkan kepada orang lain. Au waladun soleh yad'ulah, atau anak soleh yang akan mendoakan dia. Anaknya, cucunya, dia sudah ratusan tahun dalam kubur, masih mengalir karena dia melahirkan generasi soleh dan solehat, maka anaknya inilah yang selalu dan cucu-cucunya mendoakan dirinya, tersambung sampai berapa puluh tahun, berapa juta tahun meninggal, seakan tersambung terus kebaikan-kebaikan ini. Maka tidak ada aset yang paling mulia kita tinggalkan kecuali meninggalkan anak yang soleh. Semoga insya Allah Zapianna Kianzi amanah lewat orang tuanya Bapak Rizki amanah dan Ibunda Talita Claresta, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadikan anaknya ini Zapianna insyaallah menjadi ustadzah, alimah, hafidh Quran, dan menjadikan cahaya di dalam rumah tangga ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.